Aku yakin aku sayang sama kamu. Makasih, Seth. Makasih. Dengan kondisi aku seperti ini, kamu masih sayang sama aku. Makasih banyak. Kamu yakin kamu bisa membagi waktu jadwal kuliah kamu dengan bekerja di sini? Saya yakin, Pak. Saya sangat yakin. Saya nggak akan ngecewain Bapak. Baiklah, besok kamu mulai bekerja di sini. Makasih ya, Pak. Astaga, dokter, maaf sekali. Maaf dokter, saya nggak ngeliat, maaf. Nggak apa-apa Bu, saya juga nggak melihat. Mau nengok Naila? Iya. Bagaimana keadaan Naila, Bu? Ya dokter, saya mau cerita. Silakan duduk dulu. Saya mau cerita dokter. Ya walaupun sekarang penyakit itu menggerogoti tubuh anak saya, tapi penyakit itu tidak bisa menghancurkan semangat anak saya yang menyala-nyala. Puji Tuhan, anak saya kuat sekali. Oh ya dokter, Moses bagaimana kabarnya? Saya sudah lama sekali tidak ketemu dengan dia. Maaf sekali dokter. Saya tidak ada maksud apa-apa, saya cuma pengen tahu aja. Ya, walau bagaimanapun, Moses kan dulu pernah berarti buat anak saya. Dia? Ya, setelah Moses berpisah dengan Naila, terus terang saja Bu, dia menjadi anak pemurung. Tapi mungkin itu barangkali tahapan yang harus dia lalui. Lebih baik murung sekarang daripada nanti terus-menerus menangis. Maaf Bu, saya tidak bermaksud jahat, tapi untuk kebaikan mereka berdua. Karena saya tidak merestui mereka. Moses kan anak saya satu-satunya Bu. Jadi saya harus melindunginya dari sesuatu kemungkinan yang akan menyakiti dia. Mumpung saya masih ada kesempatan. Ya, saya mengerti dok. Maaf Bu, mungkin Ibu tidak mengerti.
Begini Bu, anak sulung saya itu begitu saya banggakan, saya kagumi, tiba-tiba dia meninggal dalam sebuah kecelakaan Bu. Coba Ibu bayangkan, saya ini sebagai seorang dokter, saya tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Bahkan saya tidak sempat untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi maksud saya, jangan sampai Ibu mengalami seperti apa yang saya rasakan. Mumpung Ibu masih ada waktu, ada kesempatan, bicaralah dengan putri Ibu. Ibu mengerti? Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan. Kamu kan harus perlu istirahat, ya sayangnya? Udah ya? Enggak, Bu. Aku nggak mau istirahat. Aku ingin menulis. Masih banyak lagi yang harus aku tulis sekarang ini. Nggak bisa. Kalau aku nggak tulis sekarang, aku pasti bakalan lupa, Bu. Waktu itu, Ibu pernah bilang sama aku nggak perlu takut kalau aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang, aku udah nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa menulis. Bu, kalau memang nanti aku udah gak bisa menulis, tolongin aku dari warna hidup lagi, Bu. Iya, sayang. Ya. Karena Ibu tahu sendiri kan, ini semua adalah bukti kalau aku pernah hidup. Tapi sekarang aku udah gak bisa menulis. Ibu. Kamu memang hebat, sayang. Ini baru namanya anak bapak. Akhirnya, Bu, setelah kakeknya baru sekarang ada lagi keturunannya yang bisa diterima di SMU Kasih. Dan hasil tertinggi buat tugas kali ini diraih oleh Moses Putra. Ada? Kamu Moses Putra? Bukan, Dok. Saya teman dekatnya, Dok. Biar saya aja yang kasih. Oh. Sudah 2 kali dia tidak masuk kelas saya. Kalau begitu, tolong kamu sampaikan sama dia. Kalau cuma mengumpulkan hasil tugas saja, itu belum cukup. Biarpun hasil tugasnya itu bagus, dia harus masuk kelas saya. Ya, Dok. Pasti saya sampaikan. Makasih. Ses, tugas lu. Makasih ya. Ses, Dokter Ferry mulai ngomel sama lu. Lu tuh terus-terusan gak pernah hadir di kelasnya dia. Biarpun nih, nilai tugas lu bagus, itu pun gak cukup. Yang penting, lu harus hadir di kelasnya dia. Moses. Gue benar-benar bingung, Ses, sama lu. Ngapain lu kerja sambilan di sini terus tinggalin kelas?
Padahal tanpa lu kerja sambilan juga, lu pasti udah dapet duit. Tapi duit itu kan bukan duit gue, itu kan duit ortu gue. Dan sebenarnya gue pengen beli sesuatu dari hasil keringat gue sendiri. Ya, tapi kan Lagian gue juga nggak bolos semua kelas kan. Gue cuma bolos yang bentrokan sama jam kerja gue. Gak ada masalah kan? Dok, Ya. harusnya dokter nggak usah nganterin aku sampai kamar. Aku nggak enak, Dok. Aku kan bisa sendiri. Gak apa-apa, sekali-sekali kan. Besok kita terapi lagi ya, Nay. Saya rasa kalian sudah tahu tempat-tempat penting di rumah sakit ini. Dan mulai besok, kalian boleh mengadakan kegiatan. Ah, itu Dokter Fritz. Ayo, ayo, ayo. Dokter, ini anak-anak mahasiswa dari jurusan kedokteran. Besok, mereka mau magang di sini. Oke. Kenalkan, ini Dokter Fritz, spesialis bidang penyakit ataksia. Siang. Dan ini Naila, salah satu pasien dari Dokter Fritz yang paling mengagumkan. oh ataksi. Halo Naila. Naila, halo. Kamu harus tetap semangat. Semangat. Ya, semangat. Jangan putus asa. Putus asa, ya. Naila, kamu harus semangat ya. Semangat. Kamu gak boleh nangis. Kamu ngerti kan? Terima kasih. Maaf, tapi Naila perlu istirahat. Saya mau antarkan dia kembali ke kamar ya. Saya juga mau ke ruang gede. Sampai besok ya. Makasih, Dok. Saya benar-benar nggak ngerti. Kalian ini calon dokter dari mana sih? Dari manapun kalian, saya cuma punya satu kesimpulan. Kalian nggak pantas magang di rumah sakit. Kalian masih harus banyak belajar. Kamu kenapa? Dia itu sakit ataksia, bukan idiot. Walaupun dia susah bergerak dan bicara, dia bukan orang bodoh. Otaknya sama kayak kalian, bahkan jauh lebih pintar. Jadi jangan perlakukan dia seperti orang bodoh. Kalau kalian calon dokter yang baik, harusnya kalian tahu itu.
apa-apa kok. Dokter Fris nyuruh saya buat jaga kamu. Neng! 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 Kamu gak apa-apa? Kamu nggak apa-apa, sayang? Tadi dokter Fritz nelpon. Bapak dan Ibu langsung kemari. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Cuman tadi agak tersedak aja. Nay, kamu cari siapa? Sebentar ya, Pak ya. Nah, itu dia Dokter Gerdi, pemilik rumah sakit ini. Maaf, Dokter Gerdi. Selamat siang. Iya, Dokter. Kenalkan, ini Dokter Ferry. Dokter Ferry ini ahli penyakit dalam. Beliau mengajar di Universitas Kasih. Mulai besok, Dokter Ferry akan praktek di rumah sakit kita. Oh, jadi dokter mengajar di Universitas Kasih? Betul. Saya nggak tahu apakah dokter mengenal anak saya. Anak saya bernama Moses Putra. Dokter kenal? Moses Putra, tentunya saya kenal, karena dia salah satu murid saya. Bagaimana dok? Apakah dia baik, rajin atau bagaimana? Kenapa dok? Moses murid yang paling pintar. Nilai di kelasnya selalu tinggi. Tapi saya tidak bisa bohong dok. Kalau Moses ini sudah berapa minggu tidak masuk lagi di kelas saya. Dia bolos tanpa ada keterangan yang jelas. Dari mana kamu? Kuliah. Papa kan sudah bilang, kuliah di Fakultas Kedokteran itu tidak gampang. Kamu harus bekerja keras. Dan kamu juga tahu kan, Papa sebagai kepala rumah sakit punya kenalan banyak sekali dokter. Bahkan mungkin salah satu dokter itu adalah dosen kamu. Maksud Papa apa? Ya, Papa cuma mau mengingatkan saja. Tolong jangan ikut campur, Pak. Saya pasti akan lulus tepat waktu. Itu saya berani jamin. Oke, Papa pegang janjimu itu. Sayang, lihat. Jurnal edisi bulan Desember. Tulisan kamu yang terbaru ada di sini nih. Naila, kalau dipikir-pikir, sayang juga ya, tulisan kamu kan bagus sekali. Sayang loh, kalau cuma ditulis di jurnal aja. Soalnya kan jurnal kayak begini pakai masa. Oktober bulannya, terus November, abis itu bulan Desember. Ya, kalau bulan berganti bulan berarti kan tulisan kamu ya baru lagi. Nah, kalau orang pengen ngeliat atau pengen baca yang di bulan November sementara bulannya udah Desember, kan susah juga ya. Ibu punya ide. Bagaimana kalau tulisan-tulisan kamu semuanya kita bukuin? Dari yang tulisan baru sampai tulisan yang lama. Yang di jurnal-jurnal juga kita taruh aja, jadi kita bukuin. Gimana sayang? Mau nggak? Ya? Kan gampang jadinya kalau orang kepengen baca. Tinggal beli buku kamu. Mau, Bu. Tapi memangnya ada yang mau menerbitkan tulisan Naila? Bu, tulisan Naila kan kayaknya nggak terlalu penting, Bu. Sayang, jangan pesimis gitu dong. Kan kita harus coba dulu. Ya, besok Ibu akan datang ke para penerbit. Ibu yakin sekali. Yakin banget. Pasti ada salah satu penerbit yang mau. Makasih ya, Bu. Moses, Pak, kamu ini bagaimana sih?
Papa kan suruh kamu tunggu di resepsionis sebentar saja. Malah ngilang. Apa sih yang kamu lihat di sana? Enggak lah, iseng aja, Pak. Oke, kalau begitu kamu kembalikan ke penerbitan Kalimau. Katakan pada editornya ada beberapa yang sudah Papa koreksi. Ya tolong baca sajalah. Kalau semuanya udah oke, tinggal cetak saja. Ya. Silakan tunggu sebentar ya, Mas. Saya panggilkan Ibu Anita atau wakilnya. Silakan duduk dulu. Ibu, tolong dipertimbangkan lagi, Bu. Karena buku harian Naila anak saya itu bukan buku harian yang biasa, Bu. Maaf, Bu. Yang sakit dan nulis buku harian itu banyak. Apalagi buku non-fiksi itu sangat sulit dijual daripada buku fiksi. Jadi, kalau anak ibu tidak memiliki keistimewaan, kami tidak bisa menerbitkan bukunya. Tapi saya minta tolong sekali, Bu. Karena anak saya ingin sekali tulisannya diterbitkan menjadi sebuah buku, Bu. Saya minta tolong, Bu. Tolong saya, tolong anak saya, Bu. Ya, Bu, ya. Begini saja, Bu. Kalau ibu benar-benar ingin tulisan anak ibu diterbitkan, tolong bantu kami menunjukkan apa yang begitu istimewa dalam diri anak ibu dibandingkan dengan anak-anak yang bernasib sama. Maaf, Anda mencari saya? Iya. Dengan Pak Ian ya? Iya, betul. Saya sendiri. Saya Moses. Putranya Dr. Gerdi. Ini hasil editan akhir untuk buku terbaru dia. Oh, begitu. Oke. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Moses. Sampaikan salam buat bapak kamu. Mari. Anak saya ingin sekali tulisannya diterbitkan menjadi sebuah buku, Bu. Tolong bantu kami menunjukkan apa yang begitu istimewa dalam diri anak ibu dibandingkan dengan anak-anak yang bernasib sama.
Ibu Anita. Iya, ada tamu. Aku Moses Putra. Moses Putra? Oh, kamu anaknya dokter Gerdi kan? Iya. Wah, buku-buku papa kamu itu laku di pasaran loh, Ses. Papa kamu itu selain dokter yang hebat, dia juga penulis yang jenius. Kamu pasti bangga sekali ya sama papa kamu. Iya. Aku kesini untuk ngasih ibu ini. Apa ini? Oh, pasti file tulisan kamu ya? Jadi kamu pengen nerbitin buku juga kayak papa kamu? Enggak kok, itu ibu lihat aja dulu. Oke, makasih ya. Biar ibu yang angkat. Makan aja, bapak makan aja. Halo? Oh ya? Baik Bu. Saya segera ke sana. Iya, terima kasih. Pak, dari salah satu penerbit, mereka berubah pikiran. Tulisan Naila akan diterbitkan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, sudah jelas kan kontrak penerbitan bukunya? Kalau kamu sudah tidak ada masalah lagi, silakan tanda tangan di sini, Naila. Kenapa? Susah? Cap jempol aja. Enggak. Saya bisa kok. Nanti, kalau buku kamu sudah terbit, saya hubungi ya. Mbak, Ya? kata ibu saya, perusahaan penerbitan Mbak pernah menolak perusahaan saya. Tapi, kenapa tiba-tiba bisa berubah pikiran? Ini, sebentar. Ini, kamu pasti akan mengerti. Siapapun yang membuatnya, dia sangat memperhatikan kamu. Dia juga mampu menangkap semangat yang ada dalam diri kamu, yang begitu luar biasa. Untung dia nggak sempat lihat aku. Mumpung kamarnya lagi kosong, mendingan sekarang aku ke sana buat naruh ini. Kalau bercanda jangan kayak gitu dong. Bikin orang panik tahu. Kalau aku nggak begini, pasti kamu akan terus-terusan ngumpet kan?
Ses, bukannya aku pernah bilang sama kamu. Jangan pernah ganggu aku lagi. Kenapa sih kamu gak ngerti-ngerti? Nay, aku... Ses, ini yang terakhir kalinya aku berbicara sama kamu. Dan tolong, jangan pernah ada di hadapan aku lagi. Ngerti kamu? Nay, aku... Apa kurang jelas surat aku? Kehadiran kamu cuma bisa bikin aku sakit. Karena kamu punya segalanya. Karena kamu bisa ngelakuin apa aja yang gak pernah aku bisa lakuin. Ses, kamu adalah impian aku yang gak akan pernah mungkin bisa terwujud. Kenapa sih kamu gak ngerti juga? Aku ngerti, Nay. Aku sangat ngerti. Tapi aku tahu, kamu tuh salah besar. Kamu salah. Aku ada. Bukan untuk menunjukkan ke kamu semua yang kamu nggak punya. Kamu salah. Aku ada. Bukan untuk menunjukkan ke kamu semua yang kamu nggak bisa lakuin. Dan aku sama sekali bukan impian kamu yang nggak akan tergapai. Kamu tahu kenapa? Karena aku ada. Justru untuk menjadi semua yang kamu nggak bisa lakukan. Nay, tolong jangan usir aku lagi dengan alasan konyol seperti itu. Kalau kakimu nggak bisa berlari kayak kaki aku, mulai sekarang kaki aku akan mewakili kaki kamu. Kalau mulut kamu nggak bisa bicara kayak mulut aku, mulai sekarang mulut aku akan mewakili mulut kamu. Dan kalau tangan kamu nggak bisa bergerak kayak tangan aku, tangan aku akan bergerak demi kamu. Naila, aku sangat mencintai kamu. Aku sangat teramat mencintai kamu, Naila. Itu berarti kamu yang tolong. Kamu tahu kan, siapa meninggalkan kamu? Aku cuma bisa bikin kamu patah hati. Aku cuma bisa bikin kamu sakit hati. Dan aku cuma bisa bikin kamu terluka, Sen. Apa sih salahnya terluka gara-gara kamu? Aku rela terluka seumur hidup gara-gara kamu. Karena kalau aku masih bisa terluka gara-gara kamu, artinya kamu masih ada di hati aku. Aku rela menanggung rasa yang paling sakit, asal ada kamu di dalam hati aku.